Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yeshua HaMashiach. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, Tuhan Yeshua mengatakan bahwa siapapun yang sering melakukan kehendak Bapa akan menjadi bagian keluarga kerajaan sorga, Samayim. Jadi bukan hanya itu saudara, apa saja yang diminta akan diperolehnya, dan apa saja yang kita minta ya kita akan memperoleh ya. Di dalam kitab ini saudara ya, 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan ya, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kunci untuk mengalami penggenapan janji Yahweh adalah tekun melakukan kehendak Yahweh. Ya, kita buka di dalam kitab Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, ketekunan ini berbicara tentang proses waktu yang tidak singkat. Secara konsisten melakukan apa yang Yahweh kehendaki, yang di dalamnya terkandung unsur yaitu sabar, setia, berjaga-jaga, dan tetap menanti-nantikan Yahweh. Ya saudara ya, di dalam kitab Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, HaMashiach hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Oleh karena itu saudara, kita ini harus berani mengadakan pemisahan hidup dengan dunia. Kita harus berani bersikap tegas untuk tidak berkompromi dengan segala hal yang sifatnya duniawi ya. Seperti tertulis di dalam kitab, mari kita baca di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Yahweh, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka kamu akan menerima, maka aku akan menerima kamu. Ya saudara, jadi memisahkan diri dari dunia bukan berarti ya saudara. Sekali lagi ini pernah saya renungan ya sedikit ada yang saya ingatkan, dan ini mengingatkan kita kembali ya saudara, yaitu memisahkan diri dari dunia itu bukan berarti kita ini menjauhi atau mengadakan permusuhan dengan orang-orang yang bukan pengikut HaMashiach. Tetapi kita memisahkan diri itu dari cara hidup dunia yang menyimpang dari kebenaran firman Yahweh. Ya saudara, masih banyak orang percaya yang enggan memisahkan diri dari dunia. Hatinya mendua, yaitu mengikut Yahweh dan tetap menjalin persahabatan dengan dunia. Padahal kitab suci dengan tegas menyatakan, ya kembali lagi, tidak asing lagi, ini selalu firman Yahweh Yesus. Jangan bosan-bosan saudara. Kok ini ya Ibu Fang ini ada selalu repeat terus firman, selalu diulangi, sedikit ini diambil kok sama ini sedikit dicampur. Tidak saudara, firman ini selalu, yaitu memang firman itu harus selalu seperti itu, selalu repeat, selalu mengingatkan kita. Dan saudara boleh kelihatannya ayatnya begitu-begitu sama saja, tapi memang itu untuk mendidik karakter kita seperti Yeshua HaMashiach, dan supaya kita, mengingatkan kita untuk menjauhi akan dunia ini. Dan saudara lama-lama akan dengan sendirinya ya dibawa otak, dibawa sadar, saudara akan hafal akan ayat ini ya. Itu adalah demi kebaikan, demi keuntungan kita. Ya saudara ya, untuk menghasilkan buah-buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh kita ya. Di dalam kitab ini saudara, Yakobus 4 ayat yang keempat ya. Saya harap saudara ini pasti nanti akan hafal ayat ini ya. Dengan sendirinya gampang saudara. Yakobus 4 ayat yang keempat mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim?
Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Elohim. Gampang ya saudara ingatnya. Ya, biarlah ini saudara renungan pagi ini mengingatkan kita semua ayat ini, Yakobus 4 ayat yang keempat ini luar biasa ya saudara, sebagai renungan kita pada pagi hari ini, sebagai ayat penutup ya. Mari kita baca di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim, kehendak Yahweh, tetap hidup selama-lamanya. Ya, saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim, tetapi orang yang melakukan kehendak Yahweh, tetapi orang yang melakukan kehendak Yeshua tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah firman renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah memberkati saudara dan kita semua. Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara dan memberkati kita semua. Haleluya, amin.